Ada kabar untuk orang-orang yang sumbu pendek. Kalau misalnya kalian gampang emosian, nggak usah khawatir karena ada terapi dan juga self healing untuk mengontrol emosi ini. Tapi ternyata step-stepnya ini sangat gampang untuk dipraktekkan dan juga tidak butuh biaya yang mahal asal rutin kita lakukan setiap hari atau setiap kita merasa wah bentar lagi aku marah nih gitu kan. Nah, kita juga bisa mengikuti nih pengalaman dari seorang influencer Putih S. Munir yang sukses menerapi dirinya sendiri sehingga kini emosinya jauh lebih stabil. Ini kayaknya aku butuh deh, Put. Kayaknya aku butuh banget. Ayo kita lihat ya, kita lihat bareng-bareng. Inliner, siapa nih yang sering emosian, gampang tersulut dan kesal hanya karena hal kecil yang sebenarnya terkesan sepele? Sebenarnya perasaan itu wajar dan manusiawi banget kok inliners. Yang penting reaksi kita saat mengungkapkan rasa marah itu terkendali dengan baik. Bagi sebagian orang, mengontrol amarah bisa jadi pekerjaan rumah besar hingga perlu diupayakan dengan terapi khusus. Seperti yang dialami seorang influencer yang di masa lalunya bahkan tidak sanggup mengenali emosinya sendiri. Ada fasenya, aku pernah punya fase di mana aku takut jadi aku lebih banyak nahan, dan pernah ada masanya di mana badanku udah gak sanggup nahan lagi sampai akhirnya aku outburst, angerku tuh parah-parahnya gitu. Karena kita capek, aku overwhelmed kan, dan aku tipe orang yang sangat sensitif itu terhadap suara, terhadap apa yang aku lihat. Jadi kadang-kadang ketika itu udah gak kuat, dan kebetulan aku juga introvert, jadi bener-bener bisa marah. Namun kini, Putih sudah berhasil mengendalikan dirinya sendiri serta mampu merasakan alarm tubuh dan pikirannya, sehingga amarah itu bisa dikendalikan. Lalu, apa yang dilakukan Putih untuk melatih emosinya ya? Pertama, aku take time dulu. Aku analisa dulu diri aku nih, kenapa gue bisa marah nih. Tapi ketika aku udah selesai identifikasi, aku biasanya journaling juga. Yang paling membantu aku tuh self-talk sebenarnya. Aku punya metode sendiri di meditasi untuk identifikasi yang pasti ketika aku bertanya sama badan aku pasti menjawab sih. Nah, inliner, sebenarnya emosi itu apa sih? Apakah selalu terkait dengan marah-marah, teriakan, bahkan tindakan perusakan saat kita merasa kecewa? Dan seperti apa pula kita harus mengekspresikan emosi kita? Masih banyak orang yang memaknai emosi hanya sebatas kemarahan saja. Akan tetapi, emosi sendiri ada berbagai jenis seperti bahagia, sedih, marah, takut, terkejut, dan jijik. Jika sejak kecil seseorang yang terbiasa mengekspresikan rasa kecewa, sedih, maupun marah dengan berteriak, disertai dengan merusak properti atau barang yang ada di sekitarnya, dan tidak ditindaklanjuti oleh keluarga, maka kondisi ini akan terus terjadi hingga ia dewasa. Wah, berarti sejak kecil anak juga harus sudah belajar mengelola emosinya ya. Nah, ekspresi emosi seseorang bisa sangat beragam inliners, tergantung pengalaman masa kecil, terutama terkait pola pengasuhan dan budaya. Misalnya nih, ada anggapan anak lelaki tidak boleh menangis. Padahal seharusnya semua orang bebas kan mengekspresikan emosinya, jadi tidak ada ganjalan dalam hati. Orang tua juga disarankan untuk mengekspresikan emosinya dengan bijak di hadapan anak-anak, yang dengan mudah akan menyerap rekaman memori itu hingga mereka dewasa. Terus gimana dong cara kita mengendalikan amarah? Pertama, saat emosi mulai memuncak, tahan diri dan tarik nafas perlahan. Lalu, hitung 1-10. Cara ini efektif untuk menenangkan diri inliners. Saat sudah tenang, lanjutkan dengan refleksi diri. Pikirkan apakah kita perlu berteriak dan merusak. Apa pula dampak ucapan ini bagi kita dan orang lain? Lalu, rajinlah melakukan journaling, misalnya dengan menuliskan buku harian. Menuliskan kekecewaan secara detail akan membantu kita meluapkan emosi. Terakhir, evaluasi kembali perasaan kita. Apakah kita benar-benar merasa marah atau malah lebih pada rasa sedih dan kecewa? Dengan mengenali perasaan pribadi, kita akan terbantu mengelola emosi dan semakin mendewasakan kecerdasan emosi kita inliners.
Nah, itu tips yang menarik banget untuk kita praktekkan dan juga ternyata tidak susah begitu untuk dipraktekkan. Tapi yang namanya marah, yang namanya emosi kadang-kadang juga melibatkan orang lain. Kalau misalnya pas kita marah, kita melontarkan kata-kata yang menyakitkan, itu pasti juga akan membuat orang lain juga ikut marah, Iya. begitu kan? Oh, iya, benar, Tapi ternyata ada beberapa tips yang ini aku ambil dari Halo Sehat untuk anger management. Yang satu adalah coba deh tenangin diri sebelum kita melontarkan kata-kata yang menyakitkan atau berpotensi menyakitkan orang lain, ya kan Put? Kemudian yang kedua, setelah tenang, coba ungkapkan kemarahan dengan baik-baik. Jadi misalnya kalau, kok kamu begini sih, kok kamu begitu sih? Coba Turunin nadanya turunin ya. nadanya dengan bilang, aku nggak suka loh kalau kamu kayak begitu karena bla 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 gitu. Ternyata terus ada juga tips yang lain nih. Cairkan suasana dengan misalnya joke dulu sebelum kita ngobrol atau berdiskusi dengan tenang Ya. untuk mencari solusi. Oke, netralin dulu ya pakai jokes Itu ya. aku belajar sambil bercermin sebenarnya untuk diriku sendiri Itu juga. tuh mantul ke diri kamu ya.